Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sambil santai aja ya, santai aja. Nah, biar enak, mau ada testimoni atau mau langsung ada yang mau nanya? Apa ada ibu-ibu yang sudah testimoni? Nanya, ya dah kalau nanya mau di sini. Nanya langsung atau mau ada yang testimoni? 5, biar kami kasih waktunya. Di sini 6, di sini 5, di sini Ya. 5. Nanyanya kagak. Oke, kalau gitu langsung nanya aja ibu-ibu 5 di sini, silakan. 5 sesi pertama, bapak-bapak 5 sesi juga pertama, yuk 5 orang. Yuk. Nanti ada sesi kedua. Baik, ayo silakan ibu, kurang 2 lagi ayo. Jangan malu-malu, jangan nanti nyesal waktunya tahajud, ibu belum nanya. Ayo silakan, nggak apa-apa di bawah boleh, di atas boleh, dibikin enak aja. Oh nggak cukup ya, kegedean. Udah nggak apa-apa. Oke 5, bapak udah 5. Oke baik. Yuk mulai. Oke silakan bapak. Nama Asikin. Nama Asikin. Asikin. Iya. Tinggal di Jakarta Utara. Oh iya. Pademangan. Kegiatan sehari-hari apa? Kan nganggur, Pak. Nggak Nganggur. kerja di rumah aja. Tapi hidup. Dari hidup. Oh iya. Kalau mau makan lagi nanti. Kemari aja nggak punya ongkos karena anak kemari. Nggak punya ongkos kemari aja karena nunggu dari anak lu kasih tuh. Kesini nggak ada ongkos. Iya, minta anak. Kan saya udah kirim tadi ambulan. Alhamdulillah dikasih sama anak 200. 911 911. Saya kirim tadi ke Pademangan tuh. Iya. Oh, terus Ya, ini apa yang hajat saya. ya maksudnya Bapak tahu sih dari mana? Saya dari YouTube. Dari Nah, YouTube. saya udah 3 minggu saya perhatiin terus dari YouTube saya baca kayak Nggak kerja, nggak kerja, nggak punya penghasilan, tapi bisa nonton YouTube. bisa nonton YouTube kadang karena bisa nonton dari anak hotspot. Oh, spot. Terus apa yang tertarik dari YouTube saya sehingga Bapak maksain nih ke sini malam ini? Saya tertarik kemari karena alhamdulillah banyak orang yang berhasil. Utang sekian miliar. Ya, terus masalah ya anak nggak sekolah bisa berhasil. Terus yang nggak kerja nganggur bisa dapat kerjaan. Nah, itu. Nah, saya tertarik Pak, pengen kemari kata istri saya, udah ke sana. Ya belum ada ongkos, ngapain ke sana? Iya, belum ada ongkos ya. Iya. Tapi kalau Bapak japri nanti saya kirim ambulan khusus jemput Bapak. Dikasih Terus sekarang anak Senin. dikasih anak berapa? Anak 2. Anak dua. Nah, dikasih anak 200. Dikasih sama anak 200. Terus anak yang pertama umur berapa? Anak kedua umur berapa? Anak pertama lahir tahun 92. 92. Yang kedua 97. 97. Udah berumah tangga semua dong? Udah dua-duanya. Oke, sekarang Bapak di rumah tinggal sama siapa? Ya kumpul semua, jadi kumpul semua. Anak, mantu, cucu, Satu bapak, rumah. Iya. istri. Oke, ya. Nah, terus Nah, di situ saya ninggalin rumah. rumah siapa? Rumah dari mertua peninggalan. Mertua. Berarti Bapak mau kondo dong. Ya. Nah, gitu rumah mertua tuh meninggal. Nah itu di rumah udah gubuk, udah mau rubuh kali. Tapi belum rubuh. Belum rubuh. Belum ya? Belum. Ya, yang penting belum rubuh dulu. Terus Dapat warisan berapa dari penjual 25 juta modal nekat. Saya bangun rumah itu kan. Saya berhasil, saya berdiri sampai maksudnya Bapak punya duit berapa waktu itu? 25 juta 25 juta. Deketin mulutnya. Itu mic-nya. Iya. Dari mana tuh 25 juta? dari hasil warisan Oh, warisan. Iya. Warisan siapa? dari mertua. Mertua lagi. Iya. Rumah mertua dapat warisan dari mertua. Waduh. Berarti lo cocoknya dikuburnya sama mertua lo. Ya saya mau tinggal, katanya istri nggak usah tungguin, katanya emak sini, katanya tua, katanya kan. Jadi saya nggak pindah-pindah kan. Akhirnya saya bangun tuh sampai berdiri. Nah udah bulan 2018 terus. Nah gue gini aja, mau bayarin aja katanya. Udah saya bayarin 150 semuanya bagi 4. Nah, Jadi rumah mertua yang jadi saya dibayarin. Iya, kan udah meninggal tuh. Jadi duitnya dibagi ke siapa aja tuh? Uangnya ya saya bayar, saya ngebayarin. Nah tapi yang 3 lagi belum kebayar nih. Nah itu nuntut tahun ini harus dibayar, dibilang katanya. Yang nuntut siapa? Nah, itu kakak istri sama ponakan-ponakan sama adik-adiknya. Kemarin hari Sabtu. Nuntut. Ya saya bilang ya pasti saya bilang gitu aja. Itu waras bisa ngomong pasti.
Ya kan istri saya kok kenapa bilang berani baru 5 bulan lagi. Ya, gue pasti lah insya Allah. Pasti. Iya. Kan yang bayar Allah, Iya. bukan kita. Ngapain kita takut? Iya. Kita kadang kalau diancam-ancam suka takut. Tenang bos, jangan takut, kan Allah yang bayar. Kok kita diancam. Celana dalam lo dibalik. Udah dibalik, Udah. Sebalik, dalam barang kos dibalik. Nah, nanti lo mandi pagi. Udah saya lakukan. Mandi pagi, Nah, terus senyum 41 senyum, kali iya. udah. Terus Terus tahajud. Tahajud udah. Udah. Cuman ya Baca Quran. Baca Quran terus terang aja karena mata saya udah ngawas. Nah, jadi 1 juz aja 2 hari itu. Karena ini ya. Nah, saya senterin pakai HP baru jelasan tuh. Baru jelas. Bisa lancar bacanya tuh. Kalau nggak pakai lampu untuk begini aja nggak jelas tuh baca Al-Quran kayak baru baca belajar. Oke. Iya. Tapi pelan-pelan bisa gak 12 juz sehari? Pasti. Soalnya gini ya Pak ya. Ini Bapak ingetin nih kata-kata saya. Orang yang diancem-ancem, jadi Bapak diancem nih sama orang, saya dalam Bapak dibalik, Ya. bangun jam 00, senyum, Iya. mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Itu yang ngancem ntar pada meninggal. Jadi Bapak gak usah bayar warisan. Ya kan? Nah, itu dia udah ojok-ojok sama kakak istri. Ya maksudnya saya. nanti kakaknya istri mati. Jadi Bapak gak usah bayar. Berani gak? Ya. Ini manjur. Berani. Lumayan buat ngurangin penduduk bos. Orang yang suka Emang dia ngancem-ngancem. di depan manis. Hah? Di depan manis ngomongnya. Di depan manis. Nah, di belakang nguntung. Gak apa-apa. Makanya Bapak paksain. Ini ilmu RDA ya Pak. Iya. Orang yang suka ngancem-ngancem. Itu jangan dilawan. Diancem jangan. Ngapain rugi. Ngapain. Mendingan Bapak celana dalamnya dibalik. Kalau yang perempuan BH-nya dibalik. Terus Bapak mandi pagi. Iya. Mandi pagi, senyum, tahajud. Bapak paksain baca Quran 12 juz. Nanti yang ngancem berapa orang? Lumayan Pak, Bapak tinggal melayat aja. Ntar saya kasih duit. Yang ngancem Bapak berapa orang? Di mana rumah? Di rumah anak 4. Enggak, yang ngancem Bapak. Oh, 3. Hah? Tinggal 3 orang lagi belum dibayar itu. Iya, maksudnya ngancem Bapak gak tuh 3 orang? Ya, yang ngancem berapa pokoknya orang? Dibilang, Yang ngancem Bapak berapa orang? 1 apa 2 apa? pasti 1 orang dah. Saya itu yang itu terpengaruh dengan yang itu. Jadi yang ngancem 1 orang apa berapa orang? 3 orang yang belum bayar. Yang belum main 3 orang. Yang ngancem Bapak berapa orang? Nah, semuanya 3-3 yang ngumpul di situ. Ngancem enggak? Yang nggak ngancem, yang dosa nggak ngancem, yang apa sih yang ngancem? Diam aja itu yang ngancem, diam aja dia nggak ngomong. Iya, yang orang yang ngancem Bapak. Pasti 1 orang dah yang. Ya udah, saya nyumbang 100.000 buat melayat ya. Tepuk tangan dong. Pasti mati bos. Gue seneng tuh bos buat ngurangin penduduk bos. Pegang. Kalau melayat ya. Pasti mati. Alhamdulillah. Lo paksain ya. Cara dalam dibalik. Bangunnya jam 00. Senyum. Mandi. Tahajud. Baca Qurannya harus 12 juz pelan-pelan lah. Pokoknya sampai 12 juta. Iya. Sehari 1 juta buat pelan. iya, nanti kalau dia meninggal, lo langsung hore, telanjang bulat ya. Nah, itu udah cerita tetangga begini. Ya, pokoknya gue masih ada hak di sini kata dia bilang kan. Dia tetap nginep di situ juga orang iya. itu. Uang nginep. Saya masih ada hak makan apa di situ nggak ada malunya kan ada ya pokoknya saya masih ada hak bilang gitu. Nanti ada duitnya bos, tenang aja, lo praktekin ya. Ada lagi? Ada gitu dibilang. Nah, pokoknya kalau udah dibayar lunas, dibilang udah dibayar, gue nggak bakal nginjak sini lagi, dia bilang gitu. Ya udah, kan nanti Gitu. dibayar lunas. Dia nggak akan nginjak kan udah almarhum. Gitu ya. Lo baca nanti duitnya ada, tenang aja. Udah nggak nginjak lagi. Ada lagi? Nah, bayar itu Yulo sama kartu kredit. Apa? Kartu kredit sama Yulo. Punya Kartu utang kredit sama? Yulo. Apa tuh? Yulo kayak online, kayak pinjol, kayak pinjol. Pinjol. Oh pinjol. Nah, Satu paket bos. Jadi orang yang bangunnya pagi jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz selama 99 hari, itu penghasilannya sebulan 10 miliar. Alhamdulillah. Bapak nanti bayar warisannya, nanti Bapak bayar pinjolnya sama kartu kreditnya, nanti masih ada sisa, lumayan buat pesan kuburan di Kerawang. Ada lagi? Yang ketiga, ya anak saya udah lama, beberapa tahun tuh nggak kerja, lulus pas kuliah sampai sekarang belum kerja. Nomor? Nomor 2. Terus? Pengen kerja. Iya, pengen kerja. Kalau Bapak bisa remes alat kelamin Bapak, dicolek ke anak Bapak, alhamdulillah, cuma 9 hari. Tapi dia udah keluarga, Ya tinggalnya di mana dia? di satu rumah.
Ya nyolek nggak bisa. Bapak remes alat kelamin. Bisa ngeremes saya bisa, tapi Remesnya bisa, nyolek nggak bisa. nyolek bisa ke mukanya mungkin. Ya nyolek, kerja pagi ini, kerja hari ini, kerja hari ini, 9 hari nanti dia kerja. Ya, kemarin dapat Minimal dia nggak kerja, minimal dia nanti dikerjain. Alhamdulillah kemarin dapat panggilan, tapi besok mau kerja nih nggak tahu. Tapi gajinya minimal di bawah PMR gaji. Nah, lo colek alat kelaminnya ke dia, pegang ke dia, colek. Mau gaji berapa? 20 juta cukup? Bukan. Cukup. Ya udah, 20 juta berarti nyoleknya 20 kali. Gitu. Kalau 50 juta, 50 kali. Dari alat kelamin bapak kecil sampai melepuh. Nah. Ada lagi? Udah kiranya, Oke, makasih banyak. tepuk tangan dong, luar biasa. Iya. Wow. Terima kasih Bapak. Oke, silakan Ibu sekarang. Nih, nanti buat jajan bapak. Itu buat melayat, ini buat jajan. Kan kalau melayat mesti jajan loh. Ibu apa? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ya. punten. Nama saya Fitri dari Bapak geser, Bali. berikutnya satu biar cepat. Pertanyaannya? Testimoni Pak Haji. Oh ya, boleh. Biar cepat ya. Saya udah 1 bulan Ya, menjalankan apa yang di YouTube Pak Haji. ya, Alhamdulillah saya praktekin selama 3 hari. ya. Terus saya dapat uang 10.500.000 tiba-tiba. Wow, tepuk tangan dong. Banyak jalanin apa? Saya tour guide Pak Tour guide. Haji. Ya. Tinggal di Bali, tour guide di Bali. Tour guide sama tour and travel. Tour and travel. Iya. Oh, jadi banyak meraktekin ilmu RDI apa? Dapat 10 juta. Bangun jam 00, 00. ngaji, tahajud, senyum, Senyum bisa? Iya. Gimana senyumnya? Oke. senyum, tahajud. Bu, kalau senyum itu sampai giginya kelihatan ya. Karena kalau gigi ibu nggak kelihatan, setannya nggak lari. Karena setan takutnya sama giginya ibu dan bapak. Mesti senyum. Terus Sama bangun pagi, senyum, mandi pagi, tahajud, tahajud. sholat duha, Hmm, qobliyah ba'diyah, hmm. itu. Oke, jadi gini ya Pak. Saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak pengen penghasilannya net 10 miliar, bertahap ya, namanya proses. Nggak bisa protes ya, proses itu berjalan. Paksain sedekah subuh jangan bolong, paksain. Kedua, paksain setiap hari Jumat barokah, sedekahnya khusus, namanya sedekah Jumat barokah. Ketiga, paksain Bapak dan Ibu kalau sholat, ba'diyah qobliyahnya jangan sampai bolong. Paksain 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 habis duhur, 2 sebelum asar, dan seterusnya. Bisa nggak tuh? Harus bisa ya. Soalnya Bapak dan Ibu yang hadir di sini rata-rata kan usianya udah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Jadi udah kadaluarsa, udah expired, udah KW. Nah kalau Bapak dan Ibu bisa punya penghasilan sendiri tanpa kerja, tanpa usaha, tanpa, seperti ada yang tulisan di sini, hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Itu kebanggaan tersendiri. Jadi Ibu bisa ngasih anak, bisa ngasih cucu. Dengan cara apa? Bangun jam 00. Paksain Bu, jam 00 udah bangun. Minimal apa sih Ji manfaatnya bangun jam 00? Minimal tidak ada maling, tidak ada pencuri. Kenapa? Karena Ibu ronda. Gitu. Jam 00 bangun, mandi, keletak-keletik, senyum, mandi pagi. Nah, paksain tahajud, paksain. Nah, kalau bisa, saya maunya baca Quran harus. Bedanya apa saja? Ibu bapak lihat di YouTube, Bapak Presiden Habibie, dia sekolah di Jerman. Itu dia selalu juara 3. Tidak bisa juara 1, tidak bisa juara 2, dan selalu juara 3 terus. Juara 1 siapa? Orang Yahudi. Juara kedua orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang Yahudi? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Dia tidak tahajud, tapi baca Quran kalau orang Yahudi. Kalau Pak Habibie bangun, wudhu, sholat tahajud. Kalau yang orang Yahudi nggak tahajud, dia baca Quran 12 juz setiap hari, 12 juz tiap hari. Nah
Dia juara 1 dan juara 2. Itu yang baca Qurannya dari 00 sampai Matahari terbit. besok kan bisa. Nggak bisa. Kan 10 miliar net. Saya maunya 10 miliar. Buat ibu, pasti dapat bu. Karena kan tamu-tamu saya udah dipraktekin. Kayak Roni, kayak Haji Marco. Itu waktu dia datang ke sini 7 bulan yang lalu, itu dia punya kontrakannya cuma 6. Tapi sekarang kontrakannya berapa tuh? 21. 21. Dulu Haji Marco waktu datang ke sini nggak punya ruko. Sekarang rukonya 15. 15 rukonya. Dulu Roni waktu dia datang ke sini omset warungnya cuma 20 juta per hari. Sekarang omsetnya Roni warungnya tiap hari 600 juta. Masa ibu sama bapak nggak termotivasi? Emang yang di jalan ini di mana? Di rumah. Kalau bapak dan ibu udah kesini bisa di sini. Terus emang yang di jalan ini susah? Enggak lah. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah, coba jalanin. Ji kalau gue non muslim, ya kan udah ada contohnya di TikTok, di YouTube. Bapak dan ibu bisa lihat. Siapa namanya? Pak Hotman Paris Hutapea, kaya raya tajir melintir. Nanya Pak Ji, Ya. kalau seandainya bangunnya jam 00 lebih gitu kalau setengah Boleh. Tapi besok kalau bisa jam 00 bangunnya. Misalkan bapak dan ibu kesiangan, bangunnya jam 1, boleh. Jangan langsung, waduh, jangan ada, boleh. Kan masa kita kalah sama Allah? Allah punya sifat apa? Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Masa kita udah tenang aja, Allah tuh maklum. Yang penting bapak bantu saya ngedur tuh apa namanya? Di Jos selama 99 hari. Pak Haji, kalau perempuan kan mens. Kebetulan kan nih udah pada lapuk semua. Apa pada masih mana men? Saya lihat kan udah pada lapuk, ya kan? Nah, bisa dah gitu. Lapuk tuh apa bahasa Indonesianya lapuk tuh? Udah tepok. Oh, udah bulukan. Oh iya. Yang mana yang bulukan? Kayaknya ibu doang deh yang bulukan. Yang lain kayaknya enggak deh. Ibu doang. Ah? Iya. Jadi maunya saya Pak, Bu. Kenapa saya maksain ibu mesti bangun jam 00 sama bapak? Karena bapak usianya udah di atas 30, udah di atas 40, udah di atas 50, udah di atas 60, udah di atas 70, udah di atas 80. Nah, usia di atas itu 50 tahun ke atas itu sakit-sakitan. Dan tidak ada orang yang bangun jam 00 punya penyakit, nggak ada. Nggak ada. Mau asam urat, mau diabetes, mau kolesterol, mau rematik, mau encok, nggak ada jam 00. Kenapa? Karena udah diuji sama nenek kita. Jadi nenek kita, kakek kita, zaman dulu tidak ada orang mati karena diabetes. Karena nggak ada penyakit diabetes zaman dulu. Kenapa? Karena orang zaman dulu mandinya itu pagi, jam 00 udah mandi. Malah kalau ibu nggak percaya, nenek kita dulu, kalau yang petani itu sebelum azan subuh dia udah nuntun kerbonya ke sawah mau ngebajak. Kalau yang istrinya udah sisiran, udah seritan, hordeng udah dibuka tuh sebelum azan. Kenapa lahir ke cucunya ini sekarang bangunnya siang? Udah gitu nggak pernah mandi lagi. Kalau libur, kalau kerja baru mandi. Aduh. Nah, coba paksain. Ya. Terakhir, tadi ada yang ngomong HP. Nih, paksain ya. Bisa gak kalau bangun tidur sebelum kakinya turun ke lantai? Pada saat kita bangun tidur, yang dicari Allah, jangan yang dicari HP. Kita kan bangun tidur dicari HP. Mana nih HP? Gak boleh. Harusnya dicari Allah dulu. Terima kasih Allah, terima kasih. Pagi ini saya, suami, saya, istri, anak-anak, cucu kalau ada, dikasih umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang. Kalau masih ada pasangan, pernikahan panjang. Ini aja dulu. Paksain. Nanti setelah itu baru senyum, mandi. Paksain Pak, saya maunya pokoknya tahajud. Paksain Pak kalau bisa baca Quran. Bisa gak Bapak dan Ibu paksain baca Quran?
Pelan-pelan, lumayan Pak, Bu, buat tabungan kita dikubur. Jadi nanti dikubur kita terang. Daripada Bapak dan Ibu ngaji, majelis taklim, nggak salah juga, bagus banget. Tapi dia maksain nggak baca Quran 12 juz. Nggak ada majelis taklim maksain baca Quran 12 juz. Dia cuma ngajarin baca Quran doang. Bagus nggak? Bagus banget. Tapi lebih bagus lagi kalau kita target 12 juz deh. 12 juz deh, gitu. Atau Ibu ngumpul nih, pengajian, bagus, nggak salah. Tapi dia maksain nggak bangun jam 00? Enggak. Cuman di sini doang yang maksain bangun jam 00. Tapi kan contohnya banyak. Ekonominya naik, pelan-pelan naik. Yang tadinya karyawan, kan kita punya tamu, Pak. Dia jadi kabid. Kalau Bapak dan Ibu pernah kerja di kantor, ada yang namanya kabid. Kabid tau gak kabid? Jabatan kabid. Kepala bidang, kabid. Dia diturunin sama perusahaannya jadi staf. Diturunin lagi sama perusahaannya jadi anak perusahaan. Jadi udah jadi kabid, kepala bidang, diturunin lagi jadi staf. Udah jadi staf, diturunin lagi di anak perusahaan. Dia nanya, Pak Haji, bisa gak saya jadi kabid? Saya maunya kamu jadi kepala kantor cabang. Hah? Kepala kantor cabang? Gue aja naik di perusahaan induk aja udah bersyukur. Gimana gue mau jadi kepala kantor cabang? Maksud kamu apa? Kan tamunya Pak Haji kan ada ketua DPR RI, ketua MPR RI. Kalau yasinan saya diajak dong, dikenalin. Nggak usah, ngapain? Udah, kamu nanti pasti ketemu ketua MPR RI, pasti ketemu. Dari mana ceritanya? Ah, saya nggak tahu dari mana ceritanya. Dia lakukan tuh Pak ilmu RDAY Pak. Dari anak perusahaan, kerja di anak perusahaan tuh udah dikotakin Pak, udah dikotakin apa namanya itu? Jadi udah nggak, ya maksudnya udah nggak mungkin lah. Udah jadi anak perusahaan. Jadi kalau kerja di induk gajinya 12 juta. Kalau kerja jadi anak perusahaan mungkin gaji separuh lah, 6 juta. Dia lakukanlah ilmu RDAY, dia naik jadi karyawan di pusat, kepala di kantor wilayah Kanwil. Dia praktekin ilmu RDAY, dia jadi kabid, kepala bidang lagi. Dia praktekin ilmu RDAY, sekarang jadi kepala kantor cabang, KKCAP, kepala kantor cabang. Nah kemarin dia ketemu, besok dia mau ada di IMI, Ikatan Motor Indonesia. Salah satunya ada ketua MPR Pak Bambang Susatyo. Ketemu tuh. Nah maksud saya, ini bisa, maksud Bapak dan Ibu nggak bisa. Jadi jangan mengharap gini, Pak Haji anak saya belum kerja, pasti kerja. Jangan bilang anak saya belum kerja, pasti nanti kerja. Tapi gajinya kecil, pasti nanti suruh meraktekin ilmu RDAY. Anak Bapak kan baru ngelamar, ini udah digencet Pak. Turun loh jadi staf. Turun loh ke bawah lagi jadi anak perusahaan. Saya baru ketemu kemarin di Seafood Santosa di Alam Sutra. Dia curhat ngobrol sama kita. Kok bisa Yus? Nggak tahu juga gue. Namanya Ayus. Jadi dia kerjanya di Jam Sostek. Tahu Jam Sostek? Nah, jadi dia kerja di anak perusahaannya. Namanya PT PT Bijak. PT Bijak ya. Paling bawah. Naik jadi karyawan Jam Sostek. Naik lagi jadi kabid. Sekarang dia jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Wow, tepuk tangan dong. Mau tahu kenapa dia diturunin, Bapak dan Ibu? Nah, jadi dia lagi jadi kabid, dia sakit tumor batang otak. Dari 7 pasien tumor batang otak plus hidrosipalus. Jadi dari 7 rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, Ayus Fadilah ini salah satunya yang hidup, yang 6 mati. Praktekin ilmu RDAY Pak, tenang aja. Akhirnya karena sakit nggak bisa dong jadi kabid, turun dong jadi staf. Karena sakit ya turun lagi jadi bawah. Nah dia lakukan tuh ilmu RDAY, alhamdulillah sembuh total. Mau tahu orang yang sembuh Pak? Ciri-ciri orang sembuh adalah 1, dia harus bisa ngerokok. Karena orang ngerokok tuh orang yang sehat. Kalau yang nggak ngerokok nggak sehat ya. Kata saya, Anda Tapi jangan dituruti, ini kan kita internal kan.
Kalau sampai bocor di YouTube ya alhamdulillah. Jadi Ayus Padilah tuh ngerokok, sekarang udah bisa ngerokok Pak. Sakit tumor batang otak. Karena kalau dia nggak ngerokok orang sakit kan. Nah sekarang dia naik tuh jadi staff. Sekarang jadi kabit lagi. Kemarin ketemu saya di seafood di Sentosa di Alam Sutra. Dia bilang makasih Ji ilmu RDAY. Kenapa? Ucapan adalah doa. Yang mana gue ngucap? Kan jadi kepala kantor cabang gue. Mana ada orang sakit tumor batang otak bisa jadi kepala kantor cabang, ya kan? Nah, sekarang jadi kepala kantor cabang Jam Sostek. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah, mau saya kalau dia bisa, kenapa Bapak dan Ibu nggak bisa? Harus bisa. Ada lagi tamu saya, sakit kanker payudara stadium 3C, kepala Kejaksaan Tinggi Surabaya. Alhamdulillah tuh sembuh. Ada lagi sakit TBC tulang, perempuan. Badannya kurus karena TBC tulang berarti patah lah. Kita potongin sapi hidup. Nah ada lagi yang sakit kista lever. Kista lever, dokter udah angkat tangan, dipotongin kerbau, tedong bungo, sembuh. Nah Bapak dan Ibu, bisa gak Bapak dan Ibu menghindari kista lever? Jangan suka egois. Orang yang suka egois, bonus dari Allah penyakitnya itu. Mau tahu egois? Egois itu kalau kita di keluarga ada perkawinan anak atau keponakan, dia maunya jadi panitia. Dia maunya yang nyari baju seragam. Dia maunya yang ngatur-ngatur. Tuh, egois. Biasanya kalau egois anaknya cuma satu. Nah, jangan deh, nanti penyakitnya itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, hari ini saya pesan harus paksain bangun jam 00 biar Bapak dan Ibu sehat. Karena Bapak dan Ibu saya lihat umurnya udah kadaluarsa semua, udah expired semua. Sayang dong kalau kita sakit-sakitan, ya kan? Minimal yang repot saya juga gitu loh. Ya kan kalau saya praktekin kayak tadi malam Bapak dan Ibu lihat di YouTube gak? Saya ngeluarin 500.000 loh. Ibu-ibu tuh yang tengleng tuh yang dengkulnya oplak tuh. Saya suruh ngerokin di belakang, emang gue suamiin lu. Tapi gue nurut aja tadi malam tuh. Tapi kan bisa jalan tuh tadi malam. Ya kan kalau lihat di YouTube tadi malam, ibu-ibu tuh yang pakai baju hitam. Iya, tadinya oblak. Habis sembuh dia joget, habis joget ambruk di situ. Aduh. Habis ambruk sambil pegangan gue lagi. Aduh. Tapi sehat. Nah, mau saya kita sepakat ya, yang ada hadir di sini. Nanti kita pulang, nyampe di rumah besok, paksain, jangan tidur terlalu malam. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang gak bisa tidur, mandi jam 00 juga langsung boleh. Daripada nanti ketiduran, gak apa-apa. Tapi kalau bisa, Bapak dan Ibu harus jam 7, jam 8 udah tidur. Buat apa Bapak dan Ibu begadang-begadang kalau penghasilannya kecil? Jangan begadang. Pak Haji aku gak bisa tidur. Bisanya tidurnya jam 2. Pasti bisa tidur pakai ilmu RDA. Mau tahu caranya? Kalau udah jam 7 malam, copot celana dalam Bapak dan Ibu, ikat di kepala. Nanti Bapak pasti malu keluar kamar. Malu keluar dari rumah. Gak mau nongkrong di pos ronda. Gak mau ngobrol sama tetangga. Kan palanya pakai celana dalam. Malu lah. Aja kelentak-lentik di kamar tidur. Alhamdulillah. Iya maksudnya kan orang kadang nanya, Pak Haji aku gak bisa tidur. Susah, aku kalau tidur tuh minimal jam 12 baru tidur. Tenang, ada ilmu RDAY. Apa tuh? Celana dalamnya kita lagi pakai, copot, taruh di kepala. Nanti kan Bapak dan Ibu malu kan keluar dari kamar, malu sama anak, malu sama mantu kalau misalkan, ya kan. Akhirnya di kamar ngapain iseng? Tidur. Bangunlah jam 12, copot celana dalamnya, cantelin, mandi. Habit biasain gitu. Nah saya maunya Pak, bisa nggak bisa paksain baca Quran. Mau sejus dulu, mau 2 juz dulu, pokoknya baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Paksain baca Quran dulu. Bisa? Bonusnya apa sih kalau kita baca Quran Pak? Nanti kita dikubur, kuburan kita terang. Nanti kalau terang, Bapak dan Ibu tarik kabel buat teman-temannya yang pada kuburannya gelap.
Yalah bubar. Tadi sampai mana pertanyaannya? Testimoni. Oh testimoni, Iya. lanjut aja. Ya, dan saya niat ke sini untuk mau ini ya. Saya punya banyak masalah, tapi katanya Pak Haji bukan masalah ya, anugerah. Anugerah ya. Jadi saya dapat anugerah dari Allah dan sekarang sudah terselesaikan semua. Alhamdulillah. Mbak, kalau boleh, ini tadi ada yang japri saya, bisa gak mbaknya testimoninya berdiri biar yang belakang bisa natap alat kelamin mbaknya? Coba sini, coba. Gimana coba? Mbaknya gimana? Maksudnya anugerah apa yang terselesaikan, yang udah terselesaikan? Apa contohnya? Ya. Terus mbaknya meraktekin ilmu RDAY apa? Kok anugerahnya bisa terselesaikan? Coba, sedikit aja. Ya, saya dikasih anugerah sama Allah ya, titipan anak. Dan waktu itu saya ada problema. Anak saya ini dibawa mantan suami saya ke India. Dan dia bilang seperti ini, saya nggak bakalan nemuin kamu sampai anak ini umur 18 tahun. Tapi karena saya lihat YouTube-nya Pak Haji, saya yakin, saya sedekah ya, bangun jam 00, sholat tahajud dan ngaji. Belum sampai ke sini, mantan suami saya nelpon, kamu di mana? Saya di base, mau ke RDAY. Pulang kamu ke Bali. Saya sudah di Bali. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Mbak, kalau boleh, Mbak meraktekin ilmu RDAY apa? Kok mantan bisa apa ya? Bisa pulang atau bisa ingat ke mbaknya. Mbak meraktekin yang mana? Minimal biar yang hadir sini minimal bisa nyontek deh. Mbaknya meraktekin. Yakin. Yakin. Saya bilang gini, nggak bakalan sampai 18 tahun pasti kembali. Anak-anak saya pasti kembali. Saya gitu, yakin. Dan kan sodako ya, tiap subuh, sodako subuh saya alhamdulillah sodako subuh itu selalu rutin. Kalau bapak nggak percaya dia yakin, bapak intip teteknya coba. Yakin ada yang di bawah apa di sini? Di sini yakin ada di sini. Nah coba intip teteknya, wakilin satu aja. Bulat pak, jadi kalau yakin tuh pak, mesti bulat. Kalau bulat dilempar, cut mantul. Tapi kalau lonjong dilempar, cut mantul kanan, mantul kiri. Harus bulat, dan bulatnya yakinnya kalau bulatnya harus keras. Emang kalau lengket, nempel, kalau lembek dilempar, nempel tuh, nggak balik kan lembek. Jadi bapak harus keras. Ada kata pasti ya. Kita ini kebiasaan ngomongnya semoga sih. Makanya saya kadang gregetan. Kalau nggak mudah-mudahan, jangan dong. Yakin. Iya, jadi katanya pasti. Dan bapak kalau ngomong pasti, takutnya bapak di EC itu diejek. Bapak jangan keluar suara aja dulu. Memang kata-kata pasti ini di luaran sana nggak populer, hanya di RDAY populer. Kenapa? Karena di RDAY penduduk sama hewan, banyakan hewannya. Karyawan sama hewan, banyakan hewannya. Makanya kita pede ngomongnya. Bener. Pasti punya mobil Isuzu Elf Long buat anak-anak yatim. Pasti masjid kebangun, pasti. Emang yang bangun masjid ini siapa? Pak Kiai Yusuf Mansur. Apa saya SD Impres? Boro-boro, duitnya kalah banyak sama dia, ya kan? Panggil aja, bangun masjid tuh, bangun tuh. Dia nunjuk orang namanya Indra Wijaya, bangun tuh masjid. Haji Dwi, bangun. Tapi kan kalau ditunjuk sama Pak Kiai dia nggak mau bangun juga kan? Nah, jadi ngomong pasti kerja anaknya. Pasti kerja. Nah kalau bapak dan ibu pengen punya ruko, pasti punya ruko. Saya nggak setuju bapak dan ibu harus kerja dulu, ikut multi level marketing. Kelamaan bos. Yakin dulu aja, pasti punya ruko, pasti punya penghasilan sendiri. Pasti di hari pensiun saya punya gaji sama seperti saya kerja, atau 5 kali dari gaji saya yang dulu saya kerja. Pasti itu dulu diyakinin. Kenapa bapak-bapak suka nggak yakin? Karena bapak-bapak lihat kanan, lihat kiri.
Kacamata kuda aja Pak, fokus. Pasti. Coba mbaknya bantu saya. Yakinin dulu ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Gimana ngeyakininnya bahwa pasti dia pulang. Pasti dia ngubungin saya. Yakinnya gimana? Ngeyakinin itu. Coba. Tepuk tangan dulu dong, biar semangat. Iya, jadi saya yakin, terus sedekah gitu ya, sedekah subuh, dan saya bilang yakin, sodako itu kan nolak bala ya. Jadi gini, Bismillah, saya yakin anak pulang dan maksudnya nggak ada bala yang datang sama saya. Itu jadi saya yakin pulang gitu, dan saya baca 9 kali ya, seperti kata Pak Haji. Yakin pulang gitu 9 kali. Ya alhamdulillah pulang. Tepuk tangan dong. Wow, luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, memang saya maksain ke tamu-tamu RDAY, sedekah subuh paksain deh. Mau berapa sedekahnya? Mau 100.000 per hari. Mau kalau 100.000 berarti 30 hari cuma 3 juta. Pak Haji, aku nggak punya uang. Ya udah, bisa gak Bapak dan Ibu untuk supaya hajatnya terkabul, coba makannya sekali aja sehari. Yang 2 kali, yang ketiga kali buat sedekah subuh. Pak Haji, kalau sehari makan saya lemes. Mending lemes terkabul apa badan sehat nggak terkabul? Mendingan lemes lah tapi terkabul. Jadi maksain. Misalkan Bapak dan Ibu ngerokok sebungkus, bisa gak ngerokoknya setengah bungkus lagi buat sedekah. Pokoknya sedekah subuh maksain. Bukan kata saya loh, saya kan maksain. Tapi kan udah dipraktekin sama mbaknya dari Bali. Pada saat dia sedekah subuh, kamu ngomong apa pada saat sedekah subuh? Mantan suami, anak-anak pulang. Mantan suami, anak-anak pulang, Iya. sampai sedekah subuh gitu? Iya. Nah, Bapak dan Ibu mau latihan dulu gak supaya kayak dia terkabul? Jadi suami ibu sama anaknya suruh minggat dulu. Maksudnya biar kayak gini, ini manjur. Bagus mau duit aja Pak Haji. Hah? Mau duit aja. Siapa? Suami sama anak udah adem aja kan. Terus? Ya, mendingan dapat duit aja gitu 1 miliar gitu kan, lebih bahagia. Tapi disesuaikan dulu muka ibu, pantas gak 1 miliar? Oh pantas, ya. Kirain kurang baut. Terus mbaknya meraktekin, ada lagi gak meraktekin ilmu RDAY selain sedekah subuh? Mbaknya meraktekin ilmu apa terkabul? Yaitu tahajud, Tahajud? bangun jam 00, Ya. senyum. Iya. Bapak dan Ibu udah ada belum yang meraktekin bangun jam 00? Udah ada? Udah. Habis bangun ada gak yang meraktekin senyum 41 kali? Udah? Meraktekin senyum? Bapak bisa senyum? Bisa? Gimana senyumnya? Sini aja kalau gigi. Lihat gigi. Lihat gigi. Pak, kalau Bapak memang senyumnya susah, Ibu senyumnya susah, Bapak dan Ibu buka celana dalam, nanti lihat alat kelaminnya kan senyum. Lucu. Maksud saya jangan hidup ini dibikin sulit. Jangan hidup ini dibikin sulit. Bikin mudah aja. Yang tadi kayak atau gaya apa aja lah. Oh jadi mbaknya udah Praktekin jam 18 itu ya, nggak boleh sedih, nggak boleh mikir. Ya itu juga saya praktekin. Jangan mudah ngeluh. Itu. Terus emosi. Ya, jengkel, mancing jengkel, ya, berdendam, cemburu ya. Cemburu ya. Ya, jadi ibu nggak boleh cemburu. Kebanyakan perempuan yang hobinya cemburu pasti rumahnya ngontrak. Orang yang perempuan cemburu pasti rumahnya serem. Jangan cemburu. Kita suka cemburu, jangan. Apalagi buka HP suami, jangan. Udah biarin. Kan kita suka pengen tahu. Iya kepo. Biasanya kalau orang suka kepo, suka buka-buka HP suami, pengen tahu passwordnya suami. Suaminya passwordnya udah ada password 1. Nanti sama suami dibikin lagi password 2. Jadi 2 password. Udah dia langsung bikin status. Ya Allah, ketimbang password aja bikin status. Janganlah, nanti nggak punya rumah. Pak Haji, aku kok suka buka-buka HP punya rumah? Ya sekarang bentar lagi lo ngontrak. Dan pasti ngontrak. Oh iya,
Tepuk tangan dong. Wah. Jangan, nggak boleh. Biarin aja HP-nya suami mau apa aja jangan. Kadang kan suami suka nulis, kita para istri suka ngintip-ngintip begini. Jangan lah, ngapain? Emangnya lagi main galasin. Jangan. Udah biarin aja lo mau ngetik apa, masa bodoh. Iya, kitanya suka pengen tahu. Suami lagi mandi, HP-nya dibuka. Suami lagi tidur, HP dibuka. Sebenarnya nih Pak, saya ngomong begini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma nyindir ibu-ibu yang ada di ruangan sini. Yang kesindir ya, kalau yang gak kesindir sih nggak apa-apa. Nah, coba deh hilangin. Soalnya sayang Pak, kalau kita udah dikasih sama Allah rezeki yang luar biasa. Semua rezeki sama Allah kasih sama. Kenapa kok gue pisah sama laki gue misalkan? Kok gue rumahnya ngontrak? Kok gue begini. Tinggal introspeksi aja. Makanya Bapak dan Ibu saya mau kalau bisa Bapak dan Ibu punya rumah sendiri 1000 meter. Berarti yang punya kontrakan kasihan dong. Enggak lah, kalau bisa ibu-ibu ngontrak aja kan. Hah? Jangan. Lah ini yang pada punya kontrakan tadi ijab biar kontrakannya penuh. Ini kan salah satunya penghuninya ada di ruangan sini. Makanya jangan egois. Kita nggak boleh egois sama anak, nggak boleh egois, terutama sama ring 1. Ring 1 tuh anak. Jadi kalau sama anak kita mesti sayang, harus sayang dan sayang. Terus apa lagi Mbak? Ini pertanyaan Pak Haji, gimana caranya biar mantan suami itu nggak licik gitu loh? Gampang. Soalnya ini nyuruh saya pulang ke Bali ini ada maunya. Maunya apa dia? Anak-anak di atas namakan dia. Anak-anak? Saya suruh tanda tangan anak-anak atas nama dia. Dan saya tahu planningnya dia itu anak-anak ini mau dimasukin agamanya dia. Gampang lah Mbak. Mbaknya colek, taruh di mulut mbaknya, nggak akan kejadian, nanti nggak akan kejadian. Apalagi nanti kalau mbaknya bisa ketemu suami, colek alat kelamin mbaknya atau remes buat salaman, niat jahatnya gugur ya, salaman niat jahatnya gugur ya, nanti gugur. Dia nurut apa mbaknya aja, mbaknya ngomong apa aja dia nurut ya, bisa begitu. Pak, ini yang sangat luar biasa ilmu RDI. Apa tuh? Ilmu kearifan lokal. Apa-apa balik lagi ke alat kelamin. Apa-apa balik lagi ke alat kelamin. Kenapa? Karena bapak-bapak lahirnya dari alat kelamin seorang ibu. Makanya ibu yang pernah melahirkan itu dia melakukan apa aja pasti terkabul. Asal dia udah pernah ngelahirin. Makanya bapak-bapak kalau dimarahin sama ibu-ibu, bapak-bapak periksa dulu tuh alat kelamin ibu-ibu oblak apa enggak. Kalau oblak manjur karena pernah ngelahirin gitu. Jadi mbaknya manjur, seorang ibu manjur. Mbaknya udah ada di grup belum? Belum. Ya udah, mbaknya kalau belum di grup japri ntar saya kasih tuh. Kalau yang udah di grup nanti saya kirim di grup. Dahsyatnya seorang ibu yang pernah melahirkan. Nah, jadi dia melakukan apa aja pasti terkabul. Nah, ibu praktekin gitu. Tapi ibu tidak bisa sumpah serapah ke seorang laki-laki yang punya anak. Nah, nggak boleh. Mentok, ada tektok. Jadi ibu buat hajat ke anak. Nah, coba nanti. Ibu nanti remes salaman sama suami. Niat jahat kamu gugur ya, nanti gugur. Oke, mumpung alat kelamin kamu masih pulen, bukan jos. Kalau jos nonjok, masih pulen alat kelamin kamu, masih gurih. Ada lagi? Sudah lagi. Oke, tepuk tangan dong, bos. Pertanyaan apa, Bapak? Silakan Bapak. Ibu geser punten, ini geser maju lagi satu lagi ya, biar Assalamualaikum cepat ya. warahmatullahi Ibu geser. wabarakatuh. Nama Nama Bursa, Ya, yang asli menanya Palembang, masuk lagi yang asal menanya. dari Biar kebagian Cilebut. semua. Palembang. Yang kelahiran Palembang, biar yang belum situ. berasal dari Cilebut. Oke, pertanyaannya apa? Pertanyaannya tentang usaha Pak. Ya. Akhir ini usaha saya merosot sekali. Usahanya apa? Ayam potong. Gampang.
Besok Bapak rendam celana dalam Bapak cawik-cawik di depannya dagangannya. Besok air rendaman celana dalam Bapak siramin ke ayam potong Bapak yang mau dijual. Siramin pakai air itu, dress. Nanti semua beli dan pasti habis. Itu. Yang kedua, dengan melosotnya ini penjualan saya. Apa? Maka saya terlihat utang. Pak. Apa? Dengan melosotnya penjualan, akhirnya saya terjebak di utang. Dengan adanya Menurun penjualan ini, omset saya ini, omset kan saya. Bapak belum disiram rendaman celana dalamnya dulu, rendam dulu. Bapak mau ngerendam sekarang. Nanti pulang. Ya pulang, rendam dulu, habis rendam, Bapak siram di depan kios Bapak dagang. Bapak rendam celana dalam, Bapak siram itu ayamnya yang mau dijual. Nanti semua orang yang makan ayamnya Bapak gurih sampai giginya copot. Ada lagi? Itu aja Pak. Masalah Oke. utang saya Pak. Ya kan otomatis, jangan omsetnya nanti naik bisa bayar utang. Masa utang beda lagi. Nanti kalau Bapak dagang ayam untungnya sebulan 100 juta kan bisa buat bayar utang. Atau dagangnya sehari untungnya 10 juta kan bisa bayar utang. Otomatis ya. Oke, Ibu. Mana mic-nya? Pertanyaan apa? Silakan Bu. Naik ke atas. Yuk, Ibu naik sini, pertanyaan apa? Nama saya Homsiah dari Cilacap. Homsiah. Ya, dari Bukan hombreng. Bukan homo, bukan. Bukan. Oh, bukan. Homsiah. Apa pertanyaan Homsiah? Pertanyaannya, saya kan punya hutang di bank udah lama. Berapa tahun? Ya, hampir 100 tahun ada. 10 tahun tapi tambah Oke. lagi jadi 15 tahun. Berapa utangnya? Dulu itu 150. Buat apa utangnya itu? Buat apa utang? Buat usaha anak. Usaha anak apa? Ya, banyak sih, ada yang usaha apa itu? Bikin baliho, terus ada yang usaha yang anak dua ini anak cowok. Usaha apa ini yang mobil rental. Tapi malah mobilnya semuanya dibawa, hilang sampai sekarang malah. Yang kemarin itu juga. Nah, Ibu sekarang kegiatan sehari-harinya apa? Saya pensiunan, Pensiunan apa? guru. Guru. Terus Iya. sekarang pensiunan kegiatan Ibu apa sehari-hari? Ya cuma ngomong cucu. Ya udah, Ibu paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti dapat 10 miliar sebulan. Ada lagi? Amin, amin. Ya. Satu lagi, Ya. anak saya itu yang pertama itu suka bohongin terus, juga sering utang gali lubang tutup lubang. Ya bawa kemari dulu anaknya. Kalau enggak kan saya nggak lihat anaknya. Kalau anaknya mau berobat kemari, tadi ajarin. Kalau nggak mau, Ibu kan yang kemari. Ibu meraktekin paling rendaman celana dalam Ibu, air rendamannya diminumin ke dia. Mau nggak tuh Ibu? Oh, Jadi celana dalam Ibu dicopot, rendam di ember, air rendamannya ember buat masak nasi, buat minum, buat teh. Nanti dia nggak blow on. Itu kan anak blow on, walaupun sarjana tapi blow on. Oh blow on? Ya ketipu. Oh blow on? Ya bisa ini. Nah, ntar diminum celana dalam jadi pinter. Jadi cerdas karena celana dalam Ibu. oh ya. Ada lagi? Terus kalau umpamanya baca Qur'annya belum sampai 12 juz. Siapa yang nggak bisa baca Quran? Enggak, maksudnya yang baca Qur'an kan saya. Ya dipaksa dong. Kan lo pengen 10 miliar apa mau berapa? Kalau Ibu bisa 10 miliar ya pasti harus 12 juz. Kalau Ibu cuma sejuz ya ntar diganti sama Allah. Berapa nilainya? Gua nggak tahu, itu urusan Allah. Saya maunya tuh 12 juz 10 miliar. Tapi kalau Ibu cuma bisa 1 juz, itu urusan Allah. Mau kasih berapa aja bebas. Ibu mau berapa? Disambung lagi sampai duha bisa. Nggak bisa sampai matahari terbit. Oh iya, ya udah itu aja. Oke, tepuk tangan dong. Bapak apa? Bapak apa? Udah belum? Udah. 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 Geser ke belakang Pak. Bawa maju sini. Bapak apa? Bapak apa? Nama saya Heru Pramuji, Pertanyaannya Heru. pensiunan. Nah, karena udah pensiun ini, uang pensiunan tuh habis karena pinjaman. Nah, gimana caranya supaya istilahnya pinjamannya tuh cepat Ini sama kayak Ibu tadi. Ibu tadi kan pensiunan sama. Bapak sama, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Paksain selama 99 hari. Nanti penghasilannya, ini berlaku semua. Nanti penghasilannya sebulan net 10 miliar. 10 miliar net. Kayaknya uang sama Bapak mudaan uang deh. Kalau Bapak kan agak tua. Kalau duit muda 10 M. Ada lagi? Bisa? Bangunnya jam 00, senyum,
mandi pagi, tahajud, baca Quran harus 12 juz, bertahap. Nggak kuat Ji, ya udah geser. Gitu. Bisa lanjut. Begini bos, kalau Bapak bisa baca Quran lumayan kan buat hari tua Bapak. Minimal kuburannya terang kan. Pak, Bu, sekali lagi saya ingetin. Tidak ada pengajian di Indonesia yang maksain jamaahnya harus bangun jam 00. Nggak ada. Cuma di sini doang. Tidak ada jamaahnya dipaksa suruh senyum 41 kali. Nggak ada. Hanya di sini doang. Walaupun dia yang ngajar ngaji kiai atau ustadz atau habib. Nggak ada. Karena ini kan ilmu kearifan lokal. Ilmu SD Impres. Kalau di sana kan lulusan pesantren. Tidak ada jamaah yang dipaksa sama pengajiannya harus baca Quran 12 juz, nggak ada. Hanya di sini aja. Tidak ada dan tidak ada di pengajian manapun dia harus sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Dia harus sedekah subuh nggak boleh bolong. Dia harus sedekah Jumat barokah nggak ada pengajian di mana. Emang ini agak nggak waras karena kan kita SD Impres, ilmu kearifan lokal. Tapi kalau dipraktekin, wow, begini bos. Lu minimal awet muda. Umur lu berapa sekarang? 67. Minimal kalau dipraktekin ilmu RDA, bangun pagi mandi, umur lu bisa seperti umur 30 tahun bos. Iya, kan rambut disemir. Itu kulit muka digosok pakai celana dalam kan glowing. Gitu. Jadi orang nyangka lu umur 30, awet muda. Bisa gak? Ada lagi pertanyaannya? Praktek ya? Oke, Ibu. Nama saya. Bos geser, Bapak maju. Nama saya Luciana. Pertanyaan apa Luciana? Sama aja sebenarnya sama si Bapak itu. Anak saya 2 belum kerja, Pak Haji. Serumah gak? Serumah, tapi nggak bisa Pak Haji kalau dicowel gitu, susah anaknya. Kalau nggak bisa dicoel, jadi kalau dalam Ibu diambil, masukin ke dalam air yang ada embernya tuh, nih kayak gini tuh. Kalau dalam Ibu direndam. Sejam 2 jam, paling lama 3 jam, ambil lagi kalau dalam Ibu. Taruh, disimpan. Nah, airnya ini yang buat ngerendam nih. Ini contoh ya. Harus bisa ya, jangan belon-belon amat. Salah dalamnya Bapak atau salah dalam Ibu, rendam dulu di ember. Tuh. Udah direndam, ambil salah dalamnya lagi. Kenapa? Takutnya kalau nggak diambil, masuk ke nasi, nanti nasi rasa salah dalam total. Nah, air rendamannya ini buat masak nasi. Hei, Pak Hengki, sini. Wow, tepuk tangan dong Pak Hengki. Sini bos. Ini Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Sini bos. Udah di depan mata ini bos ya. Alhamdulillah cair. Ini anaknya besok mau berangkat ke Australia. Sini bos, duduk sini bos. Pasien tahun berapa dulu datang ke sini Pak Hengki? 2019. Sebelum Covid. Sini bos. Sehat bos. Ini yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Ayo bos, sini bos. Nah. Nanti rendaman sal dalam ini buat masak nasi, buat anak makan. Buat bikin teh, buat bikin kopi. Kalau memang diselakanginnya susah. Pak Hengki yang udah kaya raya tajir melintir, yang ngasih saya mobil Land Cruiser, aja mau meraktekin anaknya. Kan kuliah, susah mata pelajarannya. Dari satu kelas paling yang lulus 1, 2. Anaknya diselakangin. Betul gak bos? Hah? Diselakangin? Nah, dari teman-teman yang gak pada lulus, anaknya dia doang yang lulus. Tepuk tangan dong untuk Pak Hengki. Nah, jadi ibu nanti seperti itu. Kalau memang diselakangin susah. Kalau Pak Hengki kan anaknya mau diselakangin. Pas dia tidur diselakangin sama istrinya. Mau. Nah, ini anaknya besok berangkat ke Australia. Hari apa bos? Hari Rabu. Hari Rabu berangkat ke Australia. Tepuk tangan dong, luar biasa. Hajatnya terkabul. Pak, kalau kita duitnya banyak, yang Bapak tadi ijab, nggak salah juga dong anak kita dikuliahin di Australia, ya kan? Daripada Bapak dan Ibu duitnya pas-pasan, nah, paksain pakai ilmunya RDA ya bisa, bisa. Dan kalau nggak talk chair ilmu RDA ya, nggak mungkin Pak Hengki malam-malam datang kemari, ya bos. Ini baru pulang dari Italia, dari mana? Belgia, dari pulang dari Oh, Belgia, Prancis,
Belanda. Dia baru pulang. Baru berapa hari bos? Baru seminggu. Tepuk tangan dong. Kalau kita mah keliling Tegal, Brebes, Cirebon, Pamarican. Nanti sampai di Pamarican langsung kita makan gula aren. Pamari. Hah? Sehat ya? Pamarican ya? Iya. Paling kalau penyakit mendadak kontol nggak ngaceng. Karena kan manis. Ada lagi? Oke. Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Solo. Nama? Widodo. Peter John. Namanya siapa? Widodo. Widodo. Ya. Oh, Widodo. Ya. Ngomongnya itu seperti orang asing. Jadi kedengarannya Dodo. Ya. Apa do? Pertanyaan apa do? Ini mau minta solusi, Pak. Solusi. Ya. Apa pertanyaannya do? Anak saya itu sulit bicara, Pak, dan Udah umur berapa do? 20 tahun. Gampang do. Cari emas. Ya. Dikerok di lidahnya 99 kali do. Sehari 3 kali. Umurnya ada berapa? 20. Selama 20 hari. Nanti dia bisa ngobrol do. Minimal bisa manggil Alhamdulillah. Dodo. 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 Nah, lu ntar datang sama ayam. Dikerok do, pakai Ya. do. Sama otaknya itu kurang cerdas gitu, Pak. Gampang do, dikerok otaknya pakai emas do, dikerok 99 kali. Sehari 3 kali selama 20 hari. Nanti dia otaknya normal do. Minimal seperti Dodo. Ya. Ada lagi do? Terima kasih. Saya itu habis kecelakaan, Pak. Kok nggak mati do? Ya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Kecelakaan apa do? Keserempet. Ketabrak sama semut? Serempet sepeda motor sama bronjong itu, Pak. Oh, sama motor bronjong. Iya, Oh, tapi iya. sudah di ronsen bilangin enggak apa-apa. Tapi sakit, Pak. Yang mana yang sakit? Sini. Sakitnya di sini. Di bau, Pak, bau kanan. Gampang lah do. Iya, Dodo punya istri gak? punya. Buka dadanya Dodo, Iya. dijilat sama istri 99 kali. Sehari 3 kali. Dodo umurnya berapa? 70. Selama 70 hari. Nanti normal sembuh. Pak Hengki, tangannya ada apa? Benjolan. Kata dokter harus dioperasi. Pak Hengki praktekin ilmu RDAY, pakai ludah diputet. Sekarang hilang, nggak operasi. Jadi lo dijilat aja bos sama istri lo. Kalau pengen manjur, abis jilat sambil dijilatin sama istri lo, nanti tete istri lo mainin. Gue hobi dong kalau suruh mainin tetek bini gue. Tanya bini gue deh. Ini bini gue lagi nonton. Papa. Mau kayak gini diceritain ke tamunya gitu. Gue hobi bos. Ya. Sambil ngeremes lumayan bos. Dapat susu seliter. Bini gue ketawa pasti bini gue. Gue tuh kalau lagi deket-deket bini gue, nomor 1 yang gue pegang pasti tetenya bos. Makanya gue kalau lomba nenen gue juara 1 bos. Juara RT, RW, kelurahan, kecamatan, lagi piala dijajar mulu bos. Jadi sambil dijilat. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Ada minta itu dimudahkan untuk modal. Pak. Nanti kalau udah sembuh, kemarin ntar gue ajarin modal. Oh, iya. Lo minta yang sembuh dulu. Terima kasih. Iya ya, sembuh dulu ya. Iya. Nanti kesembuh kesini gue kasih modal. Ya, terima kasih. Ya kan? Ya. Oke, modalnya kan ibu yatim banyak gue. Gue punya stok ibu yatim banyak. Ya. Ntar gue titipin kalau udah 5 ibu yatim. Ya, terima kasih Pak Haji. Ibu? Nama? Nama Lela. Lela. 4 huruf. Aduh, irit bener Lela namanya. Pertanyaannya apa Lela? Ini Pak Haji, kan saya punya adik ya. Laki perempuan? Laki-laki, laki satu-satunya bontot. Terus dia sekarang ada di lapas. Ada di lapas. Terus pertanyaannya apa? Ya kan Pertanyaan apa lah? tanya gimana nih caranya Pak Haji supaya si hakim itu putusannya nggak berat gitu buat adek gitu. Gampang lah.
makanan adik lo tuh apa kesukaannya? Kan gua nggak tahu. Sedekah senilai makanan favorit yang dihukum, yang di sidang. Nah, jadi makanan favorit adik lo apa? Kali 500 anak yatim kali 12. Kedua, bacain surat Nabi yang masuk di dalam ikan paus. Surat apa tuh? Yunus.